Halo semua. Nah, hari ini aku tuh mau ngajak teman-teman semua untuk belajar mengenal tentang pecahan. Nah, jadi di sini tuh ada dua jenis atau dua bentuk pecahan. Nah, di sini ada tertulis 4/5, sedangkan di sini ada tertulis 2/1/2. Nah, pertama kita tuh belajar tentang yang ini dulu. 4/5 ini merupakan bentuk pecahan biasa. Kita biasa panggilnya pecahan biasa. Nah, kalau pecahan biasa ini hanya terdiri dari penyebut dan pembilang. Yang mana yang disebut penyebut dan yang mana disebut pembilang? Nah, 4 ini sebagai pembilang. Sedangkan 5 ini disebut dengan penyebut. Oke? Jadi yang pertama itu bentuk pecahannya adalah pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada dikenal dengan pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran ini bentuknya itu adalah harus memiliki bilangan bulat serta ada pembilang dan juga penyebut. Nah, yang mana yang disebut dengan bilangan bulat? Nah, dua ini berperan atau dinamakan dengan bilangan bulat. Sedangkan satu ini sama seperti pecahan biasa. Satu ini posisinya sebagai pembilang dan dua ini posisinya sebagai penyebut. Kalau kita belajar matematika atau pada saat mengerjakan soal pecahan pada matematika itu besar kemungkinannya atau kita pasti bakalan ketemu dengan bentuk 4/5 atau pecahan biasa ini dan juga pecahan campuran seperti 2/1/2 ini. Nah, pada saat kita mengerjakan soal, ada tuh pengerjaannya itu secara sederhana, ada juga yang dia agak lebih komplit. Biasanya itu adalah campuran, ada pembilang, ada pecahan biasa dan juga ada pecahan campuran. Nah, setelah kita mengenal pecahannya, yang mana pembilang, yang mana penyebut, serta yang mana bilangan bulat, nah kita akan belajar tentang pembagian ataupun pengubahan pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Seperti itu. Maka pengubahan pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Oke, mari kita ambil contoh soalnya. Yang pertama itu ada kita kasih angka 7/5. Oke, nah gimana caranya? Nah, kalau saya pribadi, saya punya cara yang pertama itu menggunakan pembagian bersusun. Atau yang kedua dengan cara manual. Nah, cara pembagian bersusun ini kita menggunakan cara pembagian seperti ini. 7 dibagi 5. Nah, artinya 7/5 ini itu sama dengan 7 dibagi dengan angka 5. Nah, 7 dibagi 5. 5 dikali berapakah yang mendekati 7? Nah, di sini kan ada 1. 1 dikali 5, 5. Kalau dikurang, dia 2. Nah, sekarang 5 dikali berapakah biar bisa 2? Itu tidak bisa. Nah, kalau pada saat pembagian, kita biasanya menambahkan tanda koma dan di sini ada ditambahkan tambah 0. Nah, kalau kita mau cari atau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, itu tuh nggak perlu diubah. Jadi hanya seperti ini saja. Nah, setelah seperti ini, sudah selesai. 1 ini, 2 ini, serta 5 ini punya posisi sendiri. Oke, nah jadi 5 ini posisinya sebagai penyebut. Sedangkan 2 ini serta 1 ini juga punya posisinya tersendiri. Nah, gimana caranya? Nah, 1 ini sebagai bilangan bulatnya dan 2 ini sebagai
pembilang. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk pecahan, maka 7/5 ini bentuknya adalah 1 sebagai bilangan bulat, kemudian 2/5. Oke. Yang kedua itu dengan cara manual. Nah, kalau dia cara manual, saya lebih memilih 5 dikali berapakah yang mendekati 7. Seperti itu. Berarti kan 5 kali 1. 1 ditambah berapa biar 7? Sisanya berapa lagi? Atau 7 dikurang 5 berapa? 2. Maka itu sebagai pembilang. Cara manualnya lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau dia cara manualnya itu lebih gampang. Dan untuk memastikan, oke, 5 dikali, kemudian ditambah dengan 2. Itu hasilnya harus pembilang. Atau 7. Kemudian 5 ini tetap sebagai penyebut. Pada saat kita mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, itu penyebutnya itu tetap sama ya teman-teman ya. Jadi yang berbeda itu hanya di bagian pembilang dan juga bilangan bulat. Kalau sebelumnya di sini tidak ada bilangan bulatnya, maka ketika kita mengubah ke bentuk pecahan campuran, maka harus ada bilangan bulatnya. Teman-teman bisa ikutin cara yang seperti ini ataupun menggunakan cara manual. Oke. Penyebutnya ini tetap ya. Kemudian yang kedua, pengubahan dari pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini itu ada tipsnya. Yang pertama, kalikan penyebut ke bilangan bulat, lalu tambahkan ke pembilang. Nah, ini akan berperan sebagai pembilang atau posisinya itu menjadi pembilang. Kemudian yang kedua, penyebut angkanya tetap sama. Oke, mari kita buat contoh. Kita bikin 3 contoh soal. 1. 3/2/4. Kalau kita ikutin stepnya, kalikan penyebut ke bilangan bulat. Ini penyebutnya, ini bilangan bulatnya. Berarti kita harus mengalikan 4 dikali 3. 4 dikali 3, 12. Kemudian instruksi selanjutnya, lalu tambahkan ke pembilang. Pembilangnya adalah 2, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Kalau ditambah 2, maka hasilnya itu menjadi 14. Maka kita tulis 14 karena posisinya sebagai pembilang. Kemudian penyebut angkanya tetap sama. Di sini penyebut angkanya itu adalah 4, maka di sini 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 3/2/4 itu adalah 14/4. Gitu. Ketika teman-teman mau mengubah pecahan campuran ini atau pecahan biasa ini, ke bentuk pecahan campuran seperti ini, caranya teman-teman bisa menggunakan pembagian bersusun seperti ini. Itu. Jadi di sini saya mau buat soal latihan. Oke, yang pertama kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Maka di sini saya kasih angka 12 12/5.
kita mau ubah ke bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita menggunakan pembagian bersusun. Pembagian bersusunnya berarti 12 dibagi dengan angka 5. 5 dikali berapakah yang mendekati 12? Itu kita bisa dapat angka 2. 2 dikali 5 adalah 10. Maka jika dikurang hasilnya adalah 2. Oke, teman-teman tidak perlu menambahkan koma atau menambahkan angka 0. Ini langsung bisa kita gunakan 5 sebagai penyebut, 2 sebagai bilangan bulat, dan 2 ini sebagai pembilang. Tidak boleh ini ya teman-teman ya, jangan keliru ya. Posisinya itu jangan sampai salah. Ini kebetulan pembilang dan bilangan bulat itu angkanya sama. Nah, maka kalau bentuk pecahan campuran dari 12/5 itu adalah 2 per 5. Jadi kalau kita mau ngecek, kita tinggal ngecek menggunakan cara yang seperti ini, kalikan dia pembilangnya kepada bilangan bulat. 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian ditambahkan kepada pembilang 2, hasilnya harus 12. Maka hasilnya 12, maka bentuk pecahan campuran dari 12/5 itu sudah pasti 2/5. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Kita taruh di sini angka 1, 2/5. Caranya tadi, dikalikanlah penyebut ini kepada bilangan bulatnya. Kemudian ditambahkan dengan pembilang. Mari kita buat. 5 dikali 1 adalah 5. Jika ditambah dengan 2 adalah 7. Maka pembilangnya 7. Kemudian 5 ini sebagai penyebut posisinya tetap dan angkanya juga tetap, tidak berubah. Maka bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1, 2/5 itu adalah 7/5. Oke, jadi aku mau buat soal latihan atau soal tugas buat teman-teman yang mau coba. Yang pertama, ubahlah bentuk dari bentuk pecahan biasa ya. 13/7 itu sama dengan berapa pecahan campurannya. Kemudian yang kedua, 4/2/9 itu berapakah bentuk pecahan biasanya? Kalau sudah jawab, boleh komen. Thank you.